Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-16 Zulqa'dah 1444 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Furqan, dan Quran Surat Asy-Syu'ara sesuai petunjuk Rasulullah. Dan topik kita hari ini adalah kembalinya dinar dan dirham di akhir zaman. Seperti kita tahu, sekarang ini tidak ada undang-undang yang melarang kita untuk membeli emas dan perak. Kita membeli emas dengan niat menukar uang palsu atau uang kertas kepada uang sunnah atau dinar dan dirham. Kita tidak membicarakan investasi atau transaksi bisnis dengan membeli emas dan perak, menunggu harganya naik untuk dijual kembali. Tidak, kita membeli emas karena ingin menjalankan sunnah sebagai seorang muslim, mengganti uang palsu ke uang halal. Beli emas dan perak selama masih tersedia di pasaran, sebelum mereka membuat undang-undang untuk melarang kita menyimpan emas dan perak. Kami percaya satu saat pemerintah di seluruh dunia akan melakukan itu, seperti yang pernah terjadi di Amerika tahun 1933. Mereka melarang emas sebagai alat transaksi, dan rakyat terpaksa menjual emas kepada pemerintah dengan harga $20 per ons dalam jangka waktu tertentu. Dan jika satu ketika saudara ketahuan menyimpan emas, maka saudara bisa didenda $10.000 dan masuk penjara selama 6 bulan. Ini bukan dalam bentuk perhiasan, tapi dalam bentuk koin dan batangan. Sebagian rakyat Amerika saat itu menyimpannya di luar negeri. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah Amerika? Mereka mengubah harga emas dari $20 menjadi $35 per ons. Mereka menurunkan nilai uang kertas atau devaluasi. Inilah yang menyebabkan pemindahan harta kekayaan secara besar-besaran dari rakyat ke pemerintah, karena kemudian rakyat berbondong-bondong menjual emas mereka. Inilah cara mereka mencuri kekayaan rakyat. Ini sama seperti saat The Fed menaikkan suku bunga, secara otomatis uang kertas di seluruh dunia akan mengalami penurunan nilai mata uang, sehingga untuk membeli US dollar mereka memerlukan dana yang lebih besar lagi. Sedangkan US dollar hanya bisa ditukar dengan emas oleh bank sentral di masing-masing negara di seluruh dunia, bukan dari perorangan, sehingga menyebabkan harga komoditas yang berbasis US dollar di dalam negeri rata-rata naik. Harga kebutuhan pokok rakyat naik. Inilah perampokan yang secara besar-besaran yang tidak disadari oleh seluruh pemerintah di dunia dengan uang kertas. Inilah sebabnya mengapa mereka melarang penggunaan emas sebagai alat transaksi. Ini pernah terjadi dulu, tetapi ketika mereka mengumumkan undang-undang baru, tentu saja seluruh pemerintahan di seluruh dunia akan mentaati peraturan tersebut. Seperti peraturan ketika seorang gadis baru dapat menikah ketika berusia 18 tahun. Dan bahkan sekarang peraturannya usia 20 tahun baru bisa menikah. Dan ini sekarang sudah berlaku di parlemen manapun di seluruh dunia. Esok lusa jika mereka akan mengharamkan uang emas, jika saudara membeli
dinar dan dirham, mereka akan merampasnya. Lalu apa petunjuk Al-Quran tentang hal ini? Kisah dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah memberi petunjuk bahwa logam atau emas dan perak bisa disimpan di dalam tanah, dan saudara bisa membuat semacam bangunan untuk memberi tanda di atasnya, dan ini terbukti tidak terdeteksi oleh metal detektor. Demikian petunjuk Al-Quran untuk kita di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.